Saya di sini akan menyampaikan secara singkat mengenai fitrah dalam psikologi Islam. Sebelumnya, apakah teman-teman tahu apa itu fitrah? Fitrah berasal dari kata bahasa Arab, yaitu fatara, yang berarti menciptakan atau memunculkan. Dalam psikologi Islam, konsep fitrah ini mengacu pada sifat bawaan manusia yang membuat mereka cenderung mengakui dan tunduk kepada keberadaan dan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mematuhi nilai-nilai moral dan etika. Fitrah adalah istilah dalam bahasa Arab yang merujuk pada kondisi asli atau kondisi alami seseorang. Dalam perspektif psikologi Islam, fitrah menggambarkan kondisi asli manusia yang diberikan oleh Allah sejak mereka lahir. Menurut ajaran Islam, setiap individu dilahirkan dalam keadaan fitrah yang bersih dan cenderung kepada kebaikan serta mengenal dan menyembah Tuhan mereka. Seperti yang sudah dijelaskan dalam hadis, Bismillahirrahmanirrahim, kullu mauludin yuladu 'alal fitrati, fa abawahu yuhawidanihi aw yumajjisanihi aw yunassiranihi. Artinya, setiap anak yang dilahirkan di atas fitrah atau suci. Kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Majusi, dan Nasrani. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Alangkah indahnya jika kita selaku manusia menjalani hidup ini dengan sesuai fitrahnya. Karena pada hakikatnya, manusia yang sejati, manusia yang hakiki dan manusia yang benar adalah manusia yang menjalani hidup ini dengan sesuai fitrahnya. Fitrah secara harfiah bisa diartikan sebagai tabiat, ciptaan, atau asal kejadian. Oleh karena itu, jika ada seorang laki-laki yang berpakaian seperti halnya perempuan, maka ia telah menyalahi fitrahnya sebagai seorang laki-laki. Karena pada dasarnya, fitrah seorang laki-laki adalah berwibawa, berjiwa kepemimpinan, dan fisik yang kuat. Maka, jika ada seorang laki-laki yang bergaya dan berpakaian seperti halnya perempuan, ia telah menyalahi, ia telah keluar dari jalur fitrahnya. Makna lain dari fitrah adalah suci atau kosong, seperti halnya seorang anak yang baru lahir. Karena seorang anak yang baru lahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, tidak memiliki dosa, walaupun ia terlahir dalam hubungan terlarang. Dan saat ia terlahir, tinggallah orang tuanya yang menentukan apakah anak itu akan menjadi seorang muslim, apakah anak itu akan menjadi seorang majusi, apakah anak itu akan menjadi seorang Nasrani, atau bahkan apakah anak itu akan menjadi seorang Yahudi. Fitrah juga bisa diartikan sebagai agama atau jalan. Di dalam surat Ar-Rum ayat 30, Allah berfirman, "Faqim wajhaka lid-din hanifah fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakin aktsarun nasi la ya'lamun." Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui itu. Dalam psikologi Islam, konsep fitrah ini sering dilihat sebagai pengembangan pribadi dan spiritual. Diyakini bahwa dengan mengembangkan fitrah, seseorang dapat mengembangkan hubungan yang kuat dengan Tuhan, meningkatkan kesejahteraan mental dan emosionalnya, serta menjalani kehidupan yang lebih bermakna dan memuaskan. Pemahaman tentang fitrah dalam psikologi Islam ini sangat penting karena memberikan kerangka kerja untuk memahami perilaku dan pengembangan manusia. Melalui fitrah nafsani atau psikofisik dalam psikologi Islam, maka satu, pusat tingkah laku adalah kolbu, bukan otak atau jasmani manusia. Yang kedua, manusia dapat memperoleh pengetahuan tanpa diusahakan, seperti pengetahuan intuitif dalam bentuk wahyu dan ilham. Yang ketiga yaitu tingkat kepribadian manusia tidak hanya sampai pada humanitas dan sosialitas saja, tetapi sampai pada berketuhanan. Aspek psikologis dalam fitrah adalah merupakan komponen dasar yang bersifat dinamis, responsif terhadap pengaruh lingkungan sekitar, termasuk pengaruh pendidikan. Di antara aspek-aspek tersebut adalah bakat, insting, nafsu, karakter, hereditas atau keturunan, dan intuisi. Jadi, konsep fitrah sering digunakan dalam psikologi Islam sebagai cara untuk memahami dan memenuhi kebutuhan psikologis dan emosional individu. Diyakini bahwa dengan mengembangkan fitrah, seseorang dapat mengembangkan kesadaran diri, kecerdasan emosional, dan kesejahteraan yang lebih besar. Sekian, terima kasih.